Ya pemirsa, aksi demo memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang digelar puluhan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan polisi tidak dapat dihindarkan. Polisi berusaha menghalau massa yang mencoba menerobos barikade untuk menggelar aksi demo. Akibat kericuhan tersebut, sejumlah anggota polisi termasuk Kapolsek Metro Gambir terluka karena terinjak-injak massa. Mencegah kericuhan semakin meluas, polisi langsung mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Ya, sementara itu pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan pemukiman di Kokap, Kulon Progo. Sejumlah bangunan rumah warga hancur tertimpa material tanah dan batu yang terbawa oleh arus deras. Banjir bandang menerjang jalan antar Kapanewon dan akses jalan antar kabupaten. Sejumlah rumah warga bahkan hancur tertimpa material tanah dan bebatuan yang terbawa arus deras. Kulon Progo diguyur hujan deras sejak sore hingga malam. Akibat banjir bandang ini, 6 keluarga terpaksa mengungsi. Banjir bandang yang memutus sejumlah akses jalan membuat warga terpaksa melewati jalan yang lebih jauh dengan jarak 5 km. Pengungsi sementara sudah balik ke rumah masing-masing untuk pembersihan rumah beliau masing-masing ya. Udah 3 kali nih. Yang pertama kali kan itu longsor itu, yang paling gede. Hingga kini, warga masih bertahan di rumahnya dan memantau kondisi banjir. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sejumlah massa menggelar aksi demo atas penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Mereka menuntut Singapura untuk meminta maaf secara langsung. Sejumlah massa yang tergabung dalam pertahanan ideologi Sarekat Islam atau Perisai menggelar aksi demo di Kedutaan Besar Singapura, Jakarta. Aksi massa yang dihadiri puluhan orang ini menyuarakan aspirasinya terkait penolakan Singapura terhadap penceramah Abdul Somad dan rombongan saat hendak masuk ke Singapura pada 16 Mei lalu. Massa mengecam Singapura yang telah mendeportasi Ustadz Abdul Somad tanpa alasan yang jelas. Mereka menuntut Singapura meminta maaf secara langsung dalam tempo 2 kali 24 jam. Selain itu, juga mendesak Duta Besar Indonesia untuk Singapura untuk meminta maaf kepada UAS karena bersikap acuh pada kasus tersebut. Dan bila mana dalam kurun waktu 2 kali 24 jam pemerintah Singapura tidak juga meminta maaf, maka kami sendiri yang akan mengusir kedubes Singapura untuk Indonesia di tanah Indonesia. Karena kenapa? Karena kejadian yang hari ini melukai umat muslim yang menimpa terhadap Ustadz Abdul Somad sangat sungguh mencerdai nilai-nilai yang mana telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Sementara itu, warga Pekanbaru Riau melakukan aksi damai membela Ustadz Abdul Somad. Selain pelarangan masuk, aksi ini juga terkait tudingan miring Singapura atas ekstremis dan segregasionis pemerintah negeri Singa terhadap UAS. Sebelum aksi di Tugu Perjuangan, massa menggelar long march dari Masjid An-Nur Pekanbaru. Ya pemirsa, seorang pasien wanita diduga meninggal dunia akibat kekurangan oksigen saat dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Keluarga pasien menuding pihak rumah sakit lalai mengganti tabung oksigen yang habis. Inilah video amatir yang diunggah seorang suami pasien bernama Asih Sekarni yang sedang dalam kondisi kritis. Arif yang tengah panik dan emosi terus mendesak petugas rumah sakit Hasan Sadikin untuk mengganti tabung oksigen istrinya yang diduga habis. Namun nasib berkata lain.
5 menit kemudian, Asi yang dirawat karena kanker akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam 17 Mei 2022. Jenazah Asi kemudian dimakamkan pihak keluarga di TPU Cikutra, Kota Bandung. Arif, suami Asi, menuding pihak rumah sakit lalai saat menangani pasien. Keluarga menginginkan pihak rumah sakit meminta maaf. Pas kejadian itu kan oksigen habis. Ini ibu saya udah 2 kali minta ke petugas jaga, cuman belum ditanggapi. Udah tanggapi cuman bilang, oh nyantar gitu. Itu lama itu tindakan ditangani ganti oksigennya. Setelah istri saya kritis, setelah oksigen itu habis, saya langsung laporan lagi ke petugas jaganya, langsung ke mesnya yang tempat itu dekat. Nah, di situ masih belum ada yang datang, belum diganti. Setelah istri saya nggak ada, kan di situ saya marah-marah karena kelalaiannya petugas jaga. Baru pada datang semua. Kalau saya sih pihak kami sendiri ya, saya minta itu ya buat pihak sana datang ke rumah, lihat anak-anak saya masih pada kecil. Sampai sekarang Nggak ada datang ke rumah, minta maaf ke ibu saya, ke anak-anak, ke istri saya datang ke makam, tapi ditunggu-tunggu nggak ada. Sementara pihak rumah sakit membantah pasien meninggal dunia akibat kehabisan oksigen. Pihak rumah sakit menjelaskan perawatan terhadap pasien sudah sesuai dengan standar operasional. Sebetulnya seluruh pelayanan yang kami berikan kepada pasien kami tersebut sejak kedatangan di gawat darurat, kemudian pelayanan di rawat inap telah kami jalankan ya, oleh petugas-petugas kami, para DPJP, perawat itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar SOP yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Dan terkait dengan oksigen, di mana disampaikan itu tidak benar bahwa pasien tersebut mengalami kehabisan oksigen ataupun keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Kalau kita cermati di video tersebut, oksigen itu tidak habis. Itu terlihat dari masker yang dipakai oleh pasien, saluran serta tabung oksigen itu sendiri. Ya, di maskernya terlihat menggembung, artinya masih berisi udara. Kemudian di tabung oksigennya angkanya masih menunjukkan tidak kosong. Pasien pertama kali dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada 11 Mei 2022. Pihak keluarga mengungkap dugaan kelalaian petugas bukan kali pertama terjadi hingga membuat pasien meninggal dunia. Pada Minggu 15 Mei dini hari, pihak keluarga juga sempat meminta oksigen baru, namun petugas yang berjaga tengah tertidur. Dari Bandung, Jawa Barat kita beralih ke Tangerang Selatan, pemirsa. Satreskrim Polres Tangerang Selatan memanggil 6 orang pelaku bullying seorang anak berkebutuhan khusus di Serpong, Tangerang Selatan. Dan tidak hanya itu, para orang tua pelaku juga diwajibkan untuk memenuhi panggilan polisi mengingat para pelaku masih di bawah umur. Usai viral di media sosial saat seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan di Serpong, Tangerang Selatan, Satreskrim Polres Tangerang Selatan meminta keterangan 6 pelaku dari total 8 orang. Para pelaku yang dimintai keterangan masih di bawah umur. Kepolisian meminta orang tua para pelaku juga hadir untuk mendampingi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, mereka tega menganiaya korban karena kesal saat kalah bermain game online. Sementara kini kondisi korban sudah membaik dan dalam perlindungan orang tua serta unit P2TP2A. Polisi mengupayakan restoratif justice karena para pelaku masih anak di bawah umur. Untuk yang diduga pelaku anak ini ada lebih kurang 8 orang, tapi yang sudah kita ambil keterangan sebanyak 4 orang. Kita berkoordinasi dengan RT setempat, dengan orang tua yang sudah dikumpulkan, kemudian datang ke Polres Tangerang Selatan, kemudian kita lakukan klarifikasi dengan pendampingan para orang tua, kita ambil keterangan dan menceritakan kejadian yang ada pada saat di TKP.
Sebelumnya, seorang anak berkebutuhan khusus di Serpong, Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Korban MZ dianiaya hingga terluka di bagian lidahnya. Tak hanya menganiaya korban, para pelaku juga merekam aksi perundungan hingga viral di media sosial. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Truk pengantar bantuan sosial KJP terbalik saat menghindari sepeda motor yang memutar balik. Kernet truk bahkan menderita luka-luka. Sementara itu, tabrakan beruntun 3 kendaraan terjadi di Medan, Sumatera Utara gara-gara pengendara sepeda motor terjatuh. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Truk pengantar bantuan sosial KJP terbalik saat menghindari pengendara sepeda motor yang memutar balik di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Detik-detik truk terbalik terekam kamera ponsel kernet truk saat menghindari sepeda motor. Sopir dan kernet terperangkap di dalam truk yang terbalik dan berhasil dievakuasi pengendara lainnya. Truk berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dengan menggunakan truk krain besar milik Ditlantas Polda Metro Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kernet menderita luka ringan. Arus lalu lintas sempat tersendat saat evakuasi truk berlangsung. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil sedan yang berada di belakang truk kontainer rusak parah setelah didorong bus Transmetro Daily dari belakang. Tabrakan beruntun ini terjadi karena truk kontainer yang berada di depan berhenti mendadak setelah ada pengendara motor yang terjatuh di badan jalan. Mobil sedan yang berada di belakang truk kontainer ikut berhenti mendadak namun ditabrak dari belakang oleh bus Transmetro Daily. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Belawan menuju Kota Medan sempat mengalami kemacetan selama 1 jam lamanya. Seorang pria di Baro, Sulawesi Selatan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh keluarganya di dalam sumur sedalam 10 meter pada Kamis malam. Korban yang kesehariannya dikenal mengalami berkebutuhan khusus memang setiap harinya ditinggal oleh orang tuanya sendirian dengan kondisi rumah terkunci. Pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangis melihat korban ditemukan meninggal dunia. Peristiwa ini terungkap setelah warga curiga karena tidak melihat tanda-tanda korban berada di dalam rumah. Setelah rumah dibuka dan memeriksa sumur, jasad korban ternyata berada di dalam. Polisi masih menyelidiki untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian ini. KM Srimau yang kandas di Pulau Mego, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah tiba di Pelabuhan Laurentinus Sai Maumere Jumat siang. Usai menurunkan penumpang tujuan Maumere, tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas diterjunkan mengecek kondisi kapal, terutama bagian bawah kapal. Hingga saat ini para penumpang dengan tujuan Bau-Bau hingga Manokwari masih menunggu di atas kapal. Sementara penumpang yang akan naik dari Pelabuhan Maumere turun dan diarahkan ke ruang tunggu. Kapal motor Sirimau karam di Pulau Meko selama 3 hari dan tim gabungan telah berhasil mengevakuasi kapal dari lokasi karam. Ya pemirsa, warga nyaris menghakimi pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur yang diduga mencabuli santrinya.